بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. Wabadu, mengawali pengajian kita pada subuh hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Imam Nawawi rahimahullah sebagai penulis kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada kesempatan kali ini melanjutkan bacaan kita sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, di mana pembahasan terakhir berbicara tentang beberapa adab dan beberapa etika yang mesti diperhatikan oleh orang yang membaca Al-Quran. Beberapa adab dan etiket yang perlu diperhatikan oleh orang yang membaca Al-Quran. Pada pengajian sebelumnya telah kita lihat termasuk adab dan etika yang paling utama yang perlu diperhatikan oleh seorang pembaca Al-Quran adalah al-ikhlasu fi qiraati. Harus benar-benar memastikan keikhlasannya dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, berusaha menghadirkan hatinya di saat membaca Al-Quran. Wa ayyata'addaba ma'al Quran. Mestinya dia beradab, beretika bersama dengan Al-Quran, dengan berusaha menyadari bahwa ketika dia membaca Al-Quran sebenarnya dia bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat lanjutan bacaan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Faslun, sebuah fasal atau sebuah sub masalah yang baru yang masih ada kaitannya dengan adab dan etika membaca Al-Quran. Apa itu? Wayang bagi dan seyogianya idza aradal qira'ata, bila dia ingin membaca Al-Quran. Artinya
bila seseorang ingin membaca Al-Quran, seyogianya atau semestinya ayyunazzifa famahu, dia membersihkan mulutnya, seyogianya membersihkan mulutnya, bisiwaki, dengan menggunakan siwak, wa ghairihi, dan selainnya. Artinya boleh menggunakan siwak, dan kalaupun tidak ada siwak boleh menggunakan yang lain. Intinya sebelum baca Quran diupayakan membersihkan mulut, ya. Bahasa kita sekarang, sebaiknya sikat gigi terlebih dahulu sebelum baca Quran. Wal ikhtiyaru fis siwaki, dan yang menjadi pilihan ketika bersiwak, artinya alat yang digunakan untuk bersiwak, sebaiknya ayyakuna bi'udil araki, sebaiknya menggunakan bi'udil arak, kayu arak, menggunakan kayu arak. Pertanyaannya, mana itu kayu arak? Nah, itulah yang sering kita lihat, kayu siwak, ya. Kayu siwak. Saya kira kita semua sudah mafhum, sudah paham yang mana dengan siwak. Biasa kalau ada jamaah haji atau jamaah umrah, bahkan sekarang sudah banyak dijual di pasaran, jual siwak, itu kayu-kayu arak. Kalaupun bukan menggunakan itu, boleh menggunakan yang lain. Wa yajuzu bi ghairihi, boleh juga menggunakan selain kayu arak. Yang mana itu diantaranya minal idani wa bisu'di wal ashnani. Ini maknanya kurang lebih sama semua. Wa minal idani wa bisu'di wal ashnani, menggunakan potongan kayu, ya, potongan kayu yang lain. Intinya yang memungkinkan digunakan untuk membersihkan gigi dan membersihkan mulut. Kalaupun ternyata tidak ada potongan kayu yang lain atau tidak ada yang bisa digunakan, termasuk diantaranya bila tidak menggunakan kayu arak, tidak menggunakan kayu-kayu yang lain, maka boleh menggunakan pasta gigi, sikat gigi seperti yang sekarang, Pepsodent, Ciptaden, den yang lain. Atau wal khirkatil khashinati, wal khirkatil khashina, dan menggunakan potongan kain, menggunakan kain, potongan kain yang kasar, artinya potongan kain yang kasar atau yang kering. Wa ghairi dzalika mimma yunazzifu, atau selain itu yang bisa digunakan membersihkan. Nah, sebelum lanjut, Nabi memang mengatakan dalam hadisnya menggunakan siwak. Siwak itu identik dengan kayu arak. Seperti misalnya hadis Nabi ketika kita dianjurkan bersiwak sebelum berwudu atau sebelum salat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sekiranya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau salat. Siwak itu identik dengan kayu arak. Tapi kata ulama, dalam memahami dalil, dalam memahami nas, kita jangan fokus pada alatnya, tapi kita mesti fokus pada substansinya. Sebelum lanjut, angkat semua badannya dulu.
Hei. 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 Jangan terlalu khusyuk sampai tidak sadar. Terlalu khusyuk sampai tidak sadar itu tidak keren. Kayak tertiup angin itu kan. Pohon kelapa kalau ditiup angin kencang. Ashabul Kahfi tidurnya dalam gua, tapi sebagian umatnya Nabi Muhammad tidurnya dalam masjid. Ayo kita lanjut. Dalam memahami dalil, kita jangan fokus pada alat. Pada alat ketika Nabi menyebut alat, tapi fokuslah pada substansi. Ya, saya ulang ini, kita jangan fokus pada alat, tapi kita fokus pada substansi. Karena sebenarnya yang penting itu bukan alatnya, tapi yang penting itu adalah substansinya. Artinya apa? Nabi menyebut siwak atau kayu arak sebagai siwak, itu adalah alat, bukan itu yang menjadi substansi atau tujuan. Saya ulang ini, siwak ini yang dari kayu arak itu hanya alat, bukan itu yang menjadi substansi atau tujuan. Tujuannya adalah, substansinya adalah membersihkan mulut atau membersihkan gigi. Sehingga dengan kata lain, silahkan bersihkan mulutnya, silahkan bersihkan giginya dengan kayu arak, dengan siwak. Tapi kalaupun tidak menggunakan itu, boleh menggunakan yang lain. Yang penting substansi dan tujuannya tercapai. Jelas ya? Wa fi husulihi bil usbu'il khashinati, dan terkait wa fi husulihi wa fi husulis siwaki atau wa fi husulit tanzifi, itu hinya damirnya bisa kembali ke wa fi husulis siwak atau wa fi husulit tanzif, dan terkait tercapainya siwak atau tercapainya kebersihan mulut bil usbu'il khashinati, dengan menggunakan jari-jari tangan yang kering, jari-jari tangan yang kasar. Artinya mau bersiwak tidak ada kayu arak, tidak ada sikat gigi, tidak ada kain yang bisa digunakan, maka bolehkah membersihkan gigi dan mulut menggunakan jari-jari tangan? Ini alternatif terakhir. Bolehkah menggunakan jari-jari tangan untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi? Salah satu aujuh, ada 3 pendapat ulama. Salah satu aujuh, ada 3 pendapat ulama li ashabis Syafi'i, di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Artinya li ashabis Syafi'i, di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Ashharuha indahum, pendapat yang paling populer di kalangan mereka. Ashharuha indahum, pendapat yang paling populer di kalangan mereka adalah la yahsulu, itu tidak tercapai. Artinya tidak masuk kategori siwak hanya menggunakan jari-jari tangan. La yahsul, tidak tercapai. Artinya tidak termasuk kategori bersiwak apabila menggunakan jari-jari tangan. Wathani, pendapat yang kedua mengatakan yahsulu, itu tercapai. Artinya bila kondisi sudah terpaksa, maka boleh-boleh saja menggunakan
jari-jari tangan. Artinya la yudraku kullu la yutraku kullu, yang tidak bisa didapatkan semua jangan tinggalkan semua. Kita ingin bersihkan mulut, kita ingin bersihkan gigi dengan menggunakan alat yang semestinya, tetapi karena kebetulan tidak ada, maka paling tidak kita membersihkan menggunakan jari-jari tangan. Ini pendapat kedua. Wassalisu, dan pendapat yang ketiga mengatakan yahsulu illam yajid ghairuha, artinya tercapai boleh-boleh saja apabila tidak terdapatnya lain. Illam yajid ghairuha, apabila yang lain tidak ada. Apa bedanya pendapat pertama dengan pendapat kedua dengan pendapat ketiga? Pendapat kedua mengatakan yahsul, pendapat ketiga juga mengatakan yahsul, tercapai, tapi ada syarat. Bedanya, pendapat kedua ada siwak, tidak ada siwak, ada alatnya lain atau tidak ada alatnya lain, boleh menggunakan jari-jari tangan. Sementara pendapat ketiga, nanti boleh menggunakan jari-jari tangan apabila memang sudah tidak ada alat yang bisa digunakan. Saya ulangi, bedanya pendapat kedua dengan pendapat ketiga. Pendapat kedua boleh secara mutlak, ya, artinya sekalipun ada siwak, sekalipun ada sikat gigi, tapi kalau kita mau menggunakan jari-jari tangan itu boleh. Tapi pendapat ketiga mengatakan nanti boleh menggunakan jari-jari tangan illam yajid ghairuha, apabila yang lain tidak ada. Wala yahsul in wajada, dan tidak tercapai tujuan siwak itu, artinya tidak dianggap siwak dengan menggunakan jari-jari tangan in wajada, apabila ada alat yang lain. Inilah tiga pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Dan kalau sudah begini modelnya, artinya ada beberapa pendapat, maka kesimpulannya istafti qalbak, tanya hati nurani kita yang mana kira-kira yang sesuai dengan kita untuk diikuti. Dan kalau sudah ada yang diikuti, silahkan melaksanakan dan mengikuti pilihan, tapi jangan salahkan pendapat yang lain, ya. Karena itulah etika dalam berbeda pendapat. Wa yastaku arban, dan ia bersiwak arban, ya, melebar, bersiwak melebar, artinya seluruh mulutnya ini, giginya ini dibersihkan, melebar. Bagaimana caranya? Mubtadi'an, dengan cara memulai bil janibil aymani min famihi, bil janibil aymani min famihi, dengan cara memulai dari sisi kanan mulutnya. Jadi memulai dari sisi kanan. Karenanya kalau kita siwak atau kita bersikat gigi, upayakan gosok dari sebelah kanan ke kiri, ya. Wa yanwi bihi al-ityana bis sunnati, dan berniat menjalankan sunnahnya Nabi. Jadi berniat menjalankan sunnahnya Nabi. Jadi ketika kita mau bersiwak, mau bersikat gigi, jangan lupa niat. Perhatikan, niat itu salah satu tujuan niat adalah membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Perhatikan, salah satu tujuan niat membedakan yang mana ibadah dengan yang mana bukan ibadah. Sebagai contoh,
mandi Jumat, mandi pada hari Jumat di pagi hari. Ada orang mandi sebelum Jumat itu ibadah, tapi ada juga orang mandi sebelum Jumat bukan ibadah, hanya membersihkan diri. Saya ulangi, ada orang mandinya sebelum Jumat itu ibadah, tapi ada juga orang mandi sebelum Jumat tidak dikategorikan ibadah, tapi hanya sebatas membersihkan diri. Padahal bisa jadi caranya sama. Pertanyaan, mengapa beda padahal caranya sama? Jawabannya, itu ditentukan oleh niatnya. Ketika mandi sebelum Jumat berniat ibadah, nawaitul ghusla li sunnatil jumu'ati lillahi ta'ala, saya berniat mandi sebagai sunnahnya hari Jumat, maka itu bernilai ibadah. Tapi kalau hanya sebatas mandi saja tanpa niat, maka itu tidak dinilai sebagai ibadah, tapi itu dinilai sebatas membersihkan diri. Sama juga dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi tanpa niat, maka itu hanya sebatas at-tanzif, membersihkan. Karenanya supaya membersihkan ini bernilai ibadah, jangan lupa berniat ketika sikat gigi. Nawaitus siwaka littiba'i sunnati Rasulillah. Nawaitus siwaka littiba'i atau nawaitul istiyak, ya. Boleh nawaitus siwak atau nawaitul istiyak littiba'i sunnati Rasulillah. Saya berniat bersiwak. Boleh menggunakan nawaitul istiyak atau boleh nawaitul siwak littiba'i sunnati Rasulillah, untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Maka pada saat itu sikat giginya atau bersiwaknya itu bernilai ibadah. Tapi kalau tanpa siwak, tanpa berniat, maka siwaknya itu hanya sebatas at-tanzif, membersihkan mulut, dan tentu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebelum lanjut, mari kita lihat hadis ini, ya. Perhatikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, dan orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Di sini ada dua poin. Innamal a'malu binniyat, ini berarti niat menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Jadi innamal a'malu binniyat, inilah yang menentukan yang kita lakukan itu ibadah atau bukan. Perlu niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan, artinya nanti pahalanya ada ketika sudah ada niat. Paham di sini? Saya ulangi sekali lagi. Ini banyak matanya mah video-video ini. Kayak beban hidupnya berat sekali. Belajar untuk menahan ngantuk. Kalau gara-gara salat tahajud mulai jam 3 membuat kamu mengantuk pengajian subuh, kalau bisa kurangi. Kenapa? Karena salat tahajud sunnah, pengajian subuh wajib bagi kalian. Kalau gara-gara mengejar itu lantas terganggu pengajian subuhmu, itu salah itu. Karena mengejar yang sunnah menyalahi yang wajib. Karena memang ada. Ternyata bukan cuma laki-lakinya, perempuannya lebih-lebih. Bagaimana nanti kalau menikah, pengantin baru, lalu duduk di depan mertua tak subuh-subuh?
Masih eling matu amu mutahar sama kasih mata anda menitu kue. Jadi, tapi saya berusaha berbaik sangka mungkin karena lambat tidur karena rajin belajar dan cepat bangun karena sholat tahajud. Ya. Innamal a'malu binniyat. Kalimat ini memberi makna pekerjaan akan bernilai ibadah apabila ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Artinya pahala itu tergantung dari niat. Ada niat jadi pahala, tidak ada niat tidak ada pahala. Jelas di sini? Karenanya saya mau tanya ke dia. Kalau berwudu niatnya kapan? Kalau berwudu niatnya kapan? Ketika membasuh muka. Jelas ya? Niatnya kapan? Ketika membasuh muka. Padahal wudu dimulai dari membasuh tangan. Apa artinya? Bila berwudu, maka upayakan niatnya sudah ada, sudah muncul niatnya ketika kita memulai membasuh tangan. Tapi mengapa ulama kita dari kalangan Syafi'iyah mengatakan niat nanti di wajah? Karena wajah ini adalah rukun pertama, gerakan pertama yang wajib dalam wudu. Ini rukun pertama, faksilu wujuhakum, ini yang pertama, rukun. Kapan tidak ada niat sampai membasuh wajah, sampai membasuh wajah tidak ada niat, maka wudunya batal, tidak sah. Karena sudah masuk rukun belum ada niat. Karenanya ulama kita sering mengatakan berniat sebelum membasuh, berniat ketika membasuh wajah. Karena ini rukun pertama. Karena niat itu mahalluha fil qalbi dan muqaranatun bil fi'li. Tempatnya dalam hati dan mesti bersamaan, berkaitan dengan gerakan pertama, perbuatan pertama yang wajib. Nah, karenanya sering disebut wajah. Kenapa? Karena kapan melewati wajah tidak ada niat, wudhunya batal. Karena sudah melaksanakan rukun tidak ada niat. Tetapi itu batas maksimal. Artinya apa? Niat itu sudah bisa muncul sebelumnya. Sudah bisa muncul ketika kita membasuh tangan. Kenapa? Karena membasuh tangan itu sudah bagian daripada wudhu. Sehingga kalau niatnya nanti dimunculkan niat ketika membasuh wajah, sementara Nabi mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan, berarti nanti pahala tercatat ketika membasuh wajah. Lalu bagaimana dengan basuh tangan? Bagaimana dengan berkumur-kumur? Karena itulah ulama mengatakan niatnya sudah mesti dimunculkan ketika membasuh tangan. Sehingga kesimpulannya ketika berniat nanti di muka membasuh wajah baru berniat, wudhunya sah. Atau berniatnya ketika membasuh kedua tangan baru memulai langsung berniat, itu juga sah. Tapi dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Kifayatul Akhyar, ulama kita mengatakan sebaiknya dan sempurnanya niatnya 2 kali. Sekali ketika membasuh tangan memulai wudhu, dan sekali ketika membasuh wajah. Saya ulangi, sudah sah ketika niatnya nanti di wajah, dan sudah sah ketika niatnya ketika membasuh tangan memulai wudhu. Tetapi sempurnanya dan lebih baiknya niatnya 2 kali.
sekali ketika membasuh tangan dan sekali ketika membasuh wajah. Paham di sini? Ya, karena kalau nanti niatnya di wajah, berarti bagaimana pahalanya membasuh tangan, berkumur-kumur dan istinsyaq. Sementara Nabi mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau kita ditanya, kalau memang sudah perlu berniat ketika di awal, tapi kenapa Imam Syafi'i nanti mewajibkan di wajah? Jawabannya karena wajah itu merupakan rukun pertama. Kapan lewat tidak ada niat, batal wudu. Karenanya disitulah disebut batas akhir. Ya. Tidak boleh lewat. Sama juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau kita membaca dalil, zakat fitrah itu wajibnya di malam Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan di malam Idul Fitri sampai menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Itu ketentuannya, di situ wajib. Gara-gara ada penjelasan begini, sehingga terkadang ada yang memahami zakat fitrah yang terbaik di malam Idul Fitri. Padahal bahasanya bukan yang terbaik. Bahasanya wajib berzakat fitrah di malam Idul Fitri sampai menjelang salat Idul Fitri. Pertanyaan, kenapa di situ diwajibkan? Karena itu sudah masuk batas akhir. Kapan orang salat Idul Fitri belum mengeluarkan zakat fitrah, maka apa yang dikeluarkan setelahnya tidak dinilai sebagai zakat. Paham di sini? Karena itu sudah batas akhir. Karenanya di situ diwajibkan. Tetapi sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak masuk bulan suci Ramadan. Sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak masuk bulan suci Ramadan. Bahkan jauh lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Untuk masa kini, lebih cepat, lebih baik mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena memudahkan bagi amil untuk menyalurkan zakat sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Karena andai kata semua orang nanti berzakat fitrah di malam Idul Fitri, maka amil akan kewalahan. Dan bisa jadi zakat fitrah tidak tersalurkan sampai salat Idul Fitri terlaksana. Jadi seperti itulah tadi rumusnya. Karenanya wa yanwi bihil ityana bis sunnah, dan berniat bersiwak menjalankan sunnah Nabi. Qala ba'du ashabina. Cuma yang menjadi tanda tanya, kapan niat siwak itu muncul dalam hati? Kapan kita berniat? Wa yaqulu qala ba'du ashabina, sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan, artinya begini, niat itu tempatnya dalam hati dan niat itu dimunculkan ketika kita memulai. Jadi ketika memulai bersiwak, berniat. Sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan, artinya sebagian ulama mengatakan, yaqulu inda siwaki, ketika bersiwak juga baca doa. Ketika bersiwak juga baca doa dengan mengatakan paling tidak minimal doanya ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ini doanya ketika bersiwak. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ini doa minimal ketika kita bersiwak. Sekali lagi, ini doa minimal. Tentu doa ini kita ucapkan setelah baca. Tentu doa ini diucapkan setelah baca Bismillah. Ya. Niat dalam hati, kemudian itu Bismillah, kemudian itu baru baca doa. Ya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku fihi, dalam siwakku ini. Artinya dalam ketika saya bersiwak ini, ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau kita membaca kitabnya lain, ya,
membaca kitabnya lain, oleh beberapa ulama diajarkan doa yang lengkap. Di antaranya, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lafati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahim. Itu lengkapnya. Sudah hafal ini? Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lafati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkan gigiku, kuatkan gusiku, kokohkan langit-langit mulutku, dan berkahilah aku. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lasati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Tapi kalaupun tidak sempat membaca itu yang panjang, minimal Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Dan kalaupun ternyata itu terlewat, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin ada yang mengatakan dalam hati, sepertinya itu yang cocok bagi saya, Ustaz. Yang terakhir saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, jangan lupa baca doa ketika bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Tapi Ustaz, gimana caranya kalau saya sikat giginya di WC? Nah, maka perhatikan sini. WC ada dua. Ada WC toilet, tempat buang air. Ada WC kamar mandi. Tapi ada WC 2-in-1. Ya, kutonirut jambak, kutonirut cemeh. Itu hukumnya beda nggak? WC yang hanya berfungsi sebagai kamar mandi, tidak ada kloset di dalam, bukan tempat kencing, bukan tempat buang air, hanya khusus untuk mandi, maka di dalam kita boleh melafalkan zikir. Boleh melafalkan zikir. Kalau hanya tempat mandi tok saja, jelas ya. Tapi kalau di dalamnya, di situ kita buang air, ada klosetnya, maka di dalamnya boleh berzikir, dan sebaiknya berzikir, tapi jangan dilafalkan. Paham ya? Jangan dilafalkan, tapi zikirnya cukup dalam hati. Sehingga kalau WC-nya kita WC 2-in-1, menyatu di dalam, maka silahkan sikat gigi, silahkan baca bismillah, silahkan baca doa, tapi bismillah dan doanya cukup di dalam hati. Begitu juga kalau kita berwudu, ya, berwudu di dalam kamar kecil. Kalau toiletnya itu adalah khusus kamar mandi itu saja, bukan tempat buang air, maka boleh melafalkan bismillah, boleh melafalkan doa-doa di dalam kamar mandi tok saja. Tapi ketika kamar mandinya menyatu dengan tempat buang airnya, ada kloset di dalam, maka tetap baca bismillah, tetap baca doa dan zikir, tapi jangan dilafalkan. Dan itulah hikmahnya. Kalau ada yang bertanya, berarti kurang lengkap itu ibadah kita. Jawabannya, itulah hikmahnya. Itulah hikmahnya. Dalam pelaksanaan wudu tidak ada bacaan yang wajib. Dalam pelaksanaan wudu mulai dari awal sampai akhir tidak ada bacaan yang wajib. Yang wajib dalam wudu cuma dua: niat dan gerakan tubuh. Dalam wudu wajibnya cuma dua: niat hati, kemudian gerakan tubuh, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, kepala dan kaki. Tidak ada bacaan wajib. Bismillah tidak wajib, baca zikir dan doa tidak wajib, tapi semua itu sunnah. Pertanyaan, kenapa tidak ada bacaan wajib? Karena itulah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah bagi umat Nabi Muhammad. Sebab Allah tahu akan ada waktunya kita berwudu di tempat yang tidak boleh melafalkan bacaan. Karenanya tidak ada bacaan wajib. Jelas ya? Karenanya
Jangan lupa baca bismillah, jangan lupa berdoa ketika bersiwak, tapi yang paling penting jangan lupa berniat agar sikat giginya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaku fi zahiril asnani wa batiniha, dan bersiwak luar dalam, bersiwak bagian luar gigi dan bagian dalam, artinya giginya luar dalam dibersihkan. Wa yumirru siwaka ala atrafi asnanihi, dan yumirru melewatkan atau menggosokkan siwaknya di ujung giginya. Wa karasi adrasihi, terjemah letterletnya ini wa karasi adrasihi, di kursinya gusi. Karasi kursi, wa karasi adrasi kursinya gusi. Apa maksudnya? Tempatnya gusi, wa karasi adrasi, kursinya gigi geraham. Adras itu gigi geraham, kursinya gigi geraham. Maksudnya di situ karasi adrasi gusi, ya. Wa karasi adrasi maksudnya gusi, karena itulah tempat bertumpunya gigi geraham. Jadi berarti bukan cuma gigi yang dibersihkan, gusi pun juga dibersihkan. Wasakfa halqihi, wasakfi karena maktuf ke ala atrafiyah. Wasakfi halqihi, dan atapnya langit-langit mulut, ya. Langit-langit mulut juga dibersihkan. Imraran latifan, dengan gosokannya lembut, dengan gosokannya lembut. Jadi jangan menggunakan kekuatan full, sampai bersiwak atau sikat gigi seolah-olah sampai mau tercabuk giginya, ya, pelan-pelan saja. Wa yastaku bi'udin mutawassitin, dan bersiwak menggunakan kayu yang sedang-sedang saja, mutawassit, yang tengah-tengah. Mutawassitin la syadidil yabusati, tidak terlalu kering sehingga sangat kasar, wala syadidil laini, dan tidak terlalu halus. Fa in ishtadda yubsuhu, dan bila ternyata siwaknya itu kering, ini kalau menggunakan kayu, ya, siwaknya kering, artinya kalau kamu menggunakan kayu arak, layyanahu bil ma'i, maka dia lembutkan dulu dengan menggunakan air. Jadi jangan langsung ambil siwaknya langsung ke mulut. Jadi jangan langsung ambil siwak langsung masuk ke mulut, tapi sebaiknya sirami dulu dengan air supaya agak-agak lembut, baru digosokkan. Karenanya beda itu. Kalau langsung kayu kasarnya tanpa dibasahi dulu baru digosokkan, itu beda aromanya, ya. Ada aroma gimana gitu, ya. Karena pasti akan melengket itu aromanya, karenanya dibasahi dulu baru digosokkan. Inilah yang jadi soal. Lakukan tonan atau tanpa dibasahi langsung. Setelah itu masuk lagi. La ilaha illallah. Amma idza kana famuhu najasan atau najisan, adapun jika sekiranya mulutnya bernajis, bagaimana caranya mulut bernajis? Bidamin, karena ada darahnya, bisa jadi karena mulutnya luka sehingga berdarah. Aw ghairihi, atau najis karena yang lain.
fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an. Fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an, maka dimakruhkan kepadanya baca Quran. Fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an, dimakruhkan kepadanya baca Quran qabla ghaslihi, sebelum dia bersihkan. Qabla ghaslihi, jangan baca qabla ghuslihi, beda itu ya. Kalau qabla ghuslihi, sebelum mandi ya. Ini ghaslina, sebelum membersihkan, sebelum menggosok atau membersihkan mulutnya. Ini najis, ini najis nih. Sementara najis itu ada dua. Ini najis lahiriah nih. Najis itu ada dua, ada najis lahiriah, ada najis batiniah. Najis ma'nawi, tidak kelihatan tapi itu kotor. Apa ini? Dosa. Yang najis lahiriah saja disuruh dibersihkan dan makruh baca Quran. Ada orang membersihkan mulutnya dari najis lahiriah tapi mengotori mulutnya dengan najis batiniah. Pokoknya bersih sekali, dilihat kinclong giginya tapi macam repah. Bersih mulutnya, dilihat ini, pokoknya kinclong. Bisa kita bercermin. Kalau dia buka mulutnya, masya Allah itu, sampai kalah sinar matahari. Artinya bersih sekali mulutnya, selalu menjaga kebersihan mulut dari kotoran-kotoran lahiriah. Tapi ternyata tidak mampu menjaga mulutnya dari kotoran-kotoran batiniah. Padahal jauh lebih penting membersihkan diri dari kotoran batiniah dibandingkan dengan kotoran lahiriah. Yang mana itu nak kotoran batiniah? Ya, dosa yang dimunculkan oleh mulut. Ya. Selalu bicara kotor, selalu bicara hal-hal yang tidak benar. Maka ini perlu juga kita jaga. Wa hal yahrumu, apakah haram? Apakah haram baca Quran kalau mulutnya bernajis sebelum dibersihkan? Fihi wajhan. Di sini ada dua pendapat. Sebelum lanjut, ingat contoh yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah mulut bernajis karena darah, wa ghairihi, dan selainnya. Berarti bisa jadi najis karena yang lain. Yang mana diantaranya? Mulut bernajis karena makan babi. Mulut bernajis karena minum bir, minum tuak pahit, minum minuman yang memabukkan. Itu semua najis. Jadi ini yang terkadang kita tidak sadar, bahwa apa yang kita minum sebenarnya itu di samping terlarang karena memabukkan, juga najis. Jadi perlu hati-hati ini. Apakah haram baca Quran? Fihi wajhan. Ada dua pendapat. Asahhuhuma, yang paling sahih, la yahrum, tidak haram tapi makruh. Ya, tidak sampai haram tapi makruh. Pendapat yang kedua mengatakan haram. Wasabaqatil mas'alatu awwalal kitabi, dan persoalan ini sudah dijelaskan terdahulu di awal kitab ini. Sabaqatil mas'alatu, masalah ini sudah ada penjelasan sebelumnya. Awwalal kitab, di awal kitab ini, artinya di permulaan kitab, di bagian awal ketika berbicara tentang zikir, itu sudah dibahas oleh Imam Nawawi. Wa fi hadzal fasli baqaya, dan di dalam pasal ini, di dalam sub masalah ini hanya baqaya, penjelasan-penjelasan tambahan. Taqaddama zikruha fil fusuli, sudah terdahulu penjelasannya secara rinci pada pasal-pasal sebelumnya. Allati qaddamtuha, yang sudah saya paparkan fi awwalil kitabi, di awal kitab. Taqaddama zikruha fil fusuli allati qaddamtuha fi awwalil kitabi, sudah ada penjelasan mendetail di pasal-pasal sebelumnya yang telah saya paparkan pada awal-awal kitab ini.
Saya kira demikian pengajian kita. Semoga kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullaha yakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.